Oke. Ya, Bapak Ibu silakan kita sekolah minggu boleh sama lausenya ke atas. Sambil kita membuka ulangan 7 ya Bapak Ibu ya. Kita membuka ulangan 7. Ulangan 7 ayat 7 sampai ayat 11. Ulangan 7 ayat 7 sampai 11. Ulangan 7 ayat 7 sampai ke 11. Oke, Bapak Ibu, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ulangan 7 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu untuk hari ini kamu lakukan. Nah, saudara-saudara, waktu kita membaca ini, saudara-saudara, saat ini kita akan melanjutkan Bapak Ibu seperti yang saya sudah janjikan kemarin. Boleh slide-nya? Oke, thank you. Kita bicara mengenai tentang keluarga cemara yang tahap kedua. Di bulan kemarin kita melihat bahwa ada beberapa pola pengasuhan yang berdosa, yang kita sudah lihat bersama-sama. Dan kali ini, lalu bagaimana cara agar kita bisa membentuk keluarga yang sehat? Tidak ada orang yang berkeluarga, termasuk kita yang saat ini mungkin single, lajang dan mau berkeluarga, berharap nanti saya akan menghasilkan anak-anak yang mendukakan hati kita. Nggak ada. Kita berharap suatu ketika nanti saat mereka menjadi besar, mereka tidak melupakan kita, mereka bisa mengasihi kita, mereka bisa bersama-sama dengan kita. Tidak ada mau di antara kita yang anaknya pengen membuang kita atau bahkan relasi menjadi dingin. Waktu kecil disebut buah hati, waktu besar disebut buah busuk. Saudara-saudara, tentu kita nggak mau pengen punya anak seperti itu. Bahkan kita yang lajang, kita juga harus berpikir, waduh, saya nanti mau pacaran, saya mau menikah, keluarga apa yang mau dibangun? Mungkin masih panjang bagi sebagian besar dari antara kita, teman-teman yang pemuda. Tetapi mulai pikirkan bersama, keluarga apa yang mau dibangun? Apakah aku ingin melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang keluarga saya dulu pernah lakukan? Atau saya mau membangun keluarga yang lebih baik? Kan pertanyaannya itu. Nah, kalau kita mikirnya baru sehari dan seminggu sebelum menikah, atau 6 bulan sebelum menikah, lagi masa konseling pranikah, Bapak Ibu, teman-teman, itu adalah saat dimana sudah terlalu lewat. Karena biasa orang kalau sudah konseling pranikah, tahu cowoknya atau ceweknya ini kayaknya tidak sepadan, mau mundur. Mukanya itu loh, taruh di mana. Ya masih mending ya kalau di antara kita pegang prinsip, wah udah nggak cocok nih, gue keluar. Gitu. Jadi, tapi kadang-kadang orang kalau sudah kadung, udah pikirin hari tunangan, waduh, udah nggak bisa mundur lagi loh. Gitu. Itu udah sulit sekali untuk mundur. Kalau mau mundur bisa saja, tapi merasa malu. Jadi dari sekarang itu mulai dipikirkan tuh, wah keluarga keluarga yang bagus itu seperti apa ya? Apalagi jika kita kurang memiliki contoh-contoh atau prinsip-prinsip dari keluarga yang sehat. Apakah kita mau meneruskan dosa keturunan? Itu aja, hati-hati ya. Apakah kita meneruskan dosa keturunan atau kegagalan keturunan, Bapak Ibu? Nah, jadi untuk membangun keluarga cemara, Bapak Ibu, baik kita yang sudah menikah, kita masih punya pengharapan, dan baik kita yang belum menikah, saudara-saudara, mulai pikirkan ulang, prinsip apa di dalam firman yang bisa menolong
kita. Waktu kita bicara tentang ini, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita itu memikirkan itu bicara tentang, boleh tolong nggak Kel, dicopot, masukin lagi, kayaknya kurang nyambung. Ya oke. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, waktu kita bicara tentang membangun keluarga yang sehat, keluarga yang alkitabiah yang Tuhan kehendaki, role model kita bukan orang tua kita. Oke ya, tolong diingat baik-baik, tolong ditanamkan ke dalam kesadaran kita. Role model kita bukan apa kata ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana. Ya, ingatin dulu baik-baik. Role model kita bukan apa yang TV katakan atau sosial media katakan. Pergi bos ke Swiss, pergi ke Bali, kayaknya keluarganya bahagia, anaknya kerucut-kerucut lucu ya kan kalau di sosial media, terus lagi makan gitu loh di Bali, terus ada kotaknya, wah inilah keluarga bahagia, aman, tenang, sejahtera, Ria Ricis cerai, sama Tengku Rian itu. Nah saudara-saudara itu cuma salah satu contoh dari orang-orang yang akhirnya kehidupannya seperti itu. Dan kita berpikir, kalau kita lihat sosial media bagus loh. Kalau saya ikutin kadang-kadang sosial media para artis loh. Wih enak ya, bahagia ya. Memang kalau keluarga itu ada duit, itu paling bahagia. Benar nggak? Hampir ada yang mau katakan benar nih tiba-tiba. Belum tentu. Tapi kalau kita ngeliatin di sosial media, khususnya bagi kita yang lajang, kita kan mulai menyadari. Nah yang belum tentu tuh pasti udah menikah tuh. Kalau yang belum menikah rata-rata, saya sudah rasakan itu percuma aja ada uang. Ya. Nah, jadi bagaimana prinsipnya? Role model kita bukanlah sosial media, jadi hati-hati dengan apa yang kita tonton, teman-teman ya, khusus yang juga lajang lihat di sosial media, wah keluarga bahagia itu seperti ini, hati-hati. Role model kita di dalam firman Tuhan itu hanya dan hanya Allah saja. Karena Allah adalah pencipta kita, di dalam Kejadian 2, Allah lah yang menciptakan keluarga, dan role model kita harus mengandung otoritasnya Allah saja. Nah, waktu kita bicara role model kita Allah, bagaimana cara kita tahu agar kehidupan kita itu selaras dengan apa yang Allah kehendaki? Nah, Bapak Ibu, saya perkenalkan Bapak Ibu prinsip. Jadi tolong ingat ya, Bapak Ibu, ini prinsip ya. Ini bukan teori, ini bukan sekedar konsep yang ini konsep, aku bisa pilih atau enggak. Jadi kita ingat sebagai kita orang percaya, ini adalah prinsip hidup. Dalam perjalanan kita, kalau kita tidak mengikuti prinsip ini, kita tidak akan mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Nanti saya jelaskan juga konsep berkatnya. Bapak Ibu mungkin sudah kurang lebih tahu berkat seperti apa yang saya pikirkan, yang di Alkitab diajarkan. Nah, kita akan melihat dari prinsip untuk membangun kehidupan yang sesuai dengan Allah. Ini tidak saja diterapkan di dalam pernikahan, tapi di dalam semua hal. Cuman ini saya terapkan di dalam pernikahan. Nah, pertama-tama waktu kita bicara perjanjian, kita melihat bahwa di piramida tertinggi, Allah adalah kita itu selalu melihat Allah sebagai otoritas tunggal, otoritas mutlak. Bukan kata bokap nyokap, bukan kata mertua, bukan kata buku, bukan kata teman, bukan kata pengalaman pribadi, hati-hati. Tak peduli seberapa berhasil pun kita mendidik anak-anak, pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Ini biar kita jangan salah tanggap. Tak peduli seberapa baik pun pengalaman kita dalam mendidik anak sehingga anak kita S2, S3 sampai S-teler dan keluarganya sehat, sejahtera dan bahagia, tak peduli pengalaman kita, karena bisa jadi pengalaman kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan dibalik. Orang itu anaknya bagus, saya akan mencontoh hidup cara dia. Hati-hati. Bukannya tidak boleh, tapi lebih waspada. Cara berpikir yang mereka gunakan apa? Cara berpikir Allah atau enggak. Jadi makanya pusat yang tertinggi adalah dari Allah. Nah, Allah itu memberikan prinsip-prinsip hidup kepada kita. Prinsip. Alkitab memberikan prinsip. Nah, dari prinsip adalah ya prinsip. Kalau prinsip itu bicara tentang suatu kebenaran, prinsip itu adalah satu kebenaran yang berlaku bagi semua orang di semua zaman. Kebenaran yang berlaku di semua orang dan semua zaman. Kalau prinsip ini hanya berlaku di keluarga A dan keluarga B, itu prinsip nggak? Bukan. Prinsip berlaku di semua orang, segala abad dan segala waktu. Dari prinsip kita bisa mengambil tindakan-tindakan. Beberapa tindakan-tindakan yang spesifik, yang praktis. Jika kita melakukan hal-hal ini, tindakan-tindakan ini, Tuhan akan memberikan berkat. Di dalam Ulangan 7, kalau Bapak Ibu nanti melihat di dalam Ulangan 7, di pasal di ayat yang 12 sampai ayat yang
26, di situ dikatakan berkat yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya di ayat 12-nya. Jadi berkat itu ada. Berkat itu ada. Di Ulangan 5, kalau kita lihat, Allah memberikan dasar-dasar bagi covenant atau perjanjiannya kepada orang Israel. Di Ulangan 5, kita harus ingat konteks bahwa Ulangan 5 itu, bangsa Israel satu langkah lagi menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saat mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan memberikan perintah kepada mereka, jangan melupakan apapun yang sudah aku perintahkan di sebelum-sebelumnya. Jadi Ulangan ini, kitab Ulangan kita baca, mereka satu langkah lagi menuju masuk tanah Kanaan. Jadi Tuhan ingatkan, di kitab Ulangan nanti kita akan pelajari mungkin sekitar 2 bulan lagi, di minggu yang kedua ya 2 bulan lagi, ada begitu banyak kata Tuhan itu ingat. Tuhan tuh gunakan kata begini, ingatlah, 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 ingatlah. Karena mereka tahu di tanah Kanaan ada begitu banyak berhala, ada begitu banyak agama. Jangan sampai kamu miring. Karena kalau enggak, ya kamu enggak akan mendapatkan berkat yang Tuhan berikan. Di Ulangan 5, Tuhan buat dasar perjanjian. Di pasal 6, Allah menjanjikan umatnya akan sejahtera jika ia taat. Dan di pasal 7, sebelum mereka masuk tanah Kanaan, Allah memperingati bangsa Israel agar jangan lupa dengan perjanjian mereka. Jadi, waktu kita melakukan sesuatu, kita harus ingat apakah ini berdasarkan prinsip firman Allah, prinsip perjanjian, dan prinsip ini kita menyadari ini harus prinsip yang muncul dari Allah, dari karakter Allah atau dari sifat Allah. Saat kita melakukannya, barulah berkat Tuhan itu akan muncul. Kalau tidak, ya Tuhan nggak akan memberkati. Bagaimana mungkin Tuhan memberkati orang-orang yang tidak taat kepadanya? Berkat seperti apa? Nanti kita akan lihat. Nah, saudara-saudara, dari 3 prinsip perjanjian, kita melihat ada 3 hal atau 3 prinsip di dalam kita membangun kehidupan dan dalam konteks sekarang membangun keluarga. Harus ada 3-3 ini di dalam keluarga dan dalam diri kita. Komitmen, kasih, dan hukum. Komitmen, kasih, dan hukum. Komitmen artinya kita memilih untuk membangun relasi dengan orang lain dan setia. Di sepanjang perjanjian lama, orang Israel sering sekali berubah setia kepada Allah, tetapi Allah tidak berubah setia. Allah tidak berubah setia. Waktu kita melihat Ulangan yang ke-7, Bapak Ibu, kita bisa melihat indikasi itu dari ayat yang ke-7. Pertama-tama Tuhan menggunakan kata, Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Kemudian di ayat yang ke-9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Jadi Allah kita adalah Allah yang berkomitmen, Allah kita setia. Jadi karakter Allah yang setia, ingat ya Bapak Ibu ya, Allah punya karakter, kesetiaan Allah. Allah itu setia. Karena Allah itu setia, maka prinsip yang harus kita bangun dalam hidup adalah kita menjadi orang yang setia. Kita gunakan bahasa orang yang berkomitmen. Kenapa berkomitmen? Kita tidak selalu bisa setia, kita gagal. Tapi setiap kali kita gagal, kita komitmen, aku mau balik lagi ke jalannya. Kita pengen menabung uang nih, wah bulan ini pengen nabung bersama-sama, nanti untuk 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, nanti pengen bisa nyicil rumah lah, atau nyicil kendaraan lah, atau nanti anak mau disekolahkan kemana lah. Kita komitmen. Muncullah ulang tahun yang ke-67. Ini pada ngikut gak ulangan tahun 67 nih? Diskon 67% dari sebuah bank warna biru, Bapak Ibu. Waduh, mulai dah. Ya, kan mau nabung, harusnya sih nggak usah belanja ya. Harusnya nggak usah beli KFC ya, McD ya. 67.000 dapat paket banyak. Ya, ketutup mata. Oke, komitmen lagi, balik lagi. Kita bisa saja wah saya nggak pengen marah kepada pasangan saya nggak pengen marah kepada anak-anak, maksudnya marah yang besar-besaran ya, gila-gilaan ya, sampai mata memerah tuh, misalnya seperti itu. Dan kemudian, oh iya saya harus ingat lagi, Tuhan tolong saya agar saya bisa berkomitmen. Kita seringkali nggak setia, tapi oleh karena itu kita dipanggil untuk menjadi setia. Sama seperti Allah adalah setia. Ya kalau Allah sih bukan saja berkomitmen ya, Allah sih tidak pernah melakukan kesalahan. Komitmen. Jadi prinsip dalam kehidupan kita harus membangun komitmen. Yang kedua, kita itu membangun kasih. Di ayat 7 kita bisa melihat indikasi itu di tulisan ayat 8, di mana Tuhan mengasihi kamu. Ayat 7, Tuhan terpikat oleh kamu. Dan Tuhan itu sudah menunjukkan kasih setianya kepada kita sekalian, kepada orang percaya. Kepada kita semua. Allah tidak hanya setia, tetapi Allah mengasihi umatnya. Kenapa kita kasih? Kenapa kita mengasihi Bapak Ibu? Karena Allah adalah kasih. Ingat lagi sekali komitmen.
Kita mengasihi, prinsip hidup adalah prinsip hidup kasih, karena Allah adalah kasih, bukan karena disuruh pendeta, bukan karena disuruh orang tua. Kamu harus mengasihi itu adikmu, harus pasti enggak. Fokus dan prinsip kita adalah kalau Allah kita maha pengasih, kita sebagai ciptaannya pun harus mengasihi. Harus mengasihi. Baru nanti muncul tindakan-tindakan. Allah adalah kasih, dan bentuk kasih Allah yang terbesar apa Bapak Ibu? Kayu salib. Kematian Yesus bagi kita. Harus ada prinsip kasih. Dan yang ketiga, nah ini bagi sebagian dari keluarga mungkin atau sebagian kita, mungkin ini kita lupa nih, ada prinsip hukum. Prinsip hukum. Prinsip hukum ini didasarkan dari karakter Allah yang mana kira-kira? Coba Bapak Ibu ingat-ingat deh sifat atau karakter Allah. Allah memberikan hukum karena Allah apa? Tadi kayaknya dia ngomong. Ya. Karena Allah kudus. Kalau Allah adalah kudus, maka apapun yang Allah memberikan peraturan kepada orang-orang umatnya untuk hidupnya menjadi kudus sama seperti Allah ada kudus. Oleh karena itu hukum harus ada. Sebagaimana kita menginginkan agar anak-anak kita memiliki sifat-sifat baik yang kita miliki, Allah ingin agar umat ciptaannya merefleksikan sifat-sifatnya. Kalau Allah adalah kudus, maka umatnya adalah kudus. Bagaimana agar kita menjadi kudus? Peraturan, dan peraturan. Tentu saja Tuhan memberikan bukan saja peraturan, tetapi juga prinsip ya. Peraturan itu kan tindakan. Muncul dari prinsip hidup Allah, dan itu muncul dari karakter Allah. Karena Allah adalah kudus, Allah berikan peraturan. Nah Bapak Ibu, ketiganya ini itu tidak terpisah. Di dalam waktu kita menjalani kehidupan kita atau dalam menjalani pengasuhan kita, ketiga prinsip ini harus tiga-tiganya ada. Dan itu tidak terpisah. Kita harus sama-sama kudus, kita harus sama-sama setia, dan kita harus sama-sama pengasih. Kita tidak bisa, aku menjadi orang tua yang maha pengasih, tapi nggak pernah memberikan hukum. Kita tahu anak-anak akan bentuknya menjadi seperti apa. Kita tahu kalau kita menjadi seseorang yang controlling, menghukum Bapak Ibu, selalu peraturan, tapi tidak pernah mengasihi dia. Nah, kita sudah tahu ini anak akan menjadi apa. Nanti saya akan lihat bentuk hal-hal yang terjadi nanti di belakang. Jadi tiga hal ini adalah tiga hal yang penting untuk kita pahami. Harus ada ketiganya ya, di dalam diri kita, di dalam pekerjaan, khususnya sekarang ini kita bicara di dalam keluarga. Waktu kita bicara tentang komitmen, tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, masuk nih ke tindakan dari Allah, karena Allah itu setia, kita harus memiliki prinsip hidup kita adalah kita memiliki komitmen. Kita memiliki kesetiaan, karakter kita harus memiliki karakter kesetiaan. Nah, bentuk tindakannya ada banyak, tapi saya hanya memilih dua saja ya, hanya dua saja yang ringkas, yaitu memberikan janji dan penyediaan kebutuhan. Komitmen ditunjukkan saat kita berjanji untuk memelihara dan mengasuh anak kita. Saat Allah memilih umatnya, Allah berjanji untuk memelihara umatnya dan mengasuh umatnya. Allah berjanji untuk menjadikan umatnya harta kesayangan, dan bahkan sampai akhir perjanjian lama, Allah selalu memberikan kesempatan dan lagi kepada umatnya. Umatnya berubah setia, Allah selalu setia. Bedanya Bapak Ibu konsep agama lainnya, nggak ada balas dendam loh Bapak Ibu. Nggak ada balas dendam loh. Di kekristenan nggak ada balas dendam. Kalau kita sudah memilih untuk setia kepada anak kita atau kepada pasangan kita, kita dituntut untuk setia sampai kita mati. Kenapa? Karena disuruh? Bukan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Ingat ya. Bukan karena disuruh, bukan karena orang, tapi karena Allah kita setia. Kalau memang benar kita anak-anaknya Allah, kita pengen menjadi seperti Allah. Kenapa kita setia? Karena Allah adalah setia. Dan Bapak Ibu, apakah kita pernah berjanji kepada anak-anak kita dan tidak menepatinya? Berarti kita tidak setia. Kita berjanji, saya tidak setia. Saya masih ingat, apalagi anak-anak tuh selalu ingat janji ya. Dulu pas di sekolah minggu, saya di saat, saya masih terngiang-ngiang loh sampai sekarang. Itu pertama kali dan terakhir kali saya itu mau mengucapkan kata janji. Jadi setiap kali saya mau ngomong, ya sebisa mungkin ya, kalau bisa ya. Jadi anak-anak, jadi saya berjanji agar nanti kita belajar sekolah minggunya itu di taman. Jadi waktu itu ada perumahannya cukup besar. Di perumahan cukup besar itu ada taman. Jadi saya pernah menjanjikan, nanti kita sekolah minggunya kita sambil main di taman ya. Tapi entah apa yang terjadi, saya itu lupa.
kemudian kan kami cuma 1 tahun ya praktek di sana. Akhirnya udah 1 tahun kan kelar, kemudian masuk sama guru-guru baru. Saya iseng nih main nih ke pos yang kemarin yang zaman dulu. Saya datang. Itu di tahun kedua, di tahun berikutnya. Dan anak-anak yang sama mengingat, bukan ya, kalau mereka bilangnya ngomongnya Kak, soalnya kalau di Malang. Kak, inget nggak kemarin kita mau sekolah minggu loh di taman? Waduh, saya malu banget. Itu 1 tahun loh Bapak Ibu, itu masih anak-anak SD. Aduh, cilaka. Iya nanti ya sama kakak-kakaknya yang tolong bilang ya. Aduh ya ampun dah. Saya pikir itu pertama kali dan terakhir kali saya berjanji kalau sama anak-anak, kalau anak-anak bilang nanti mama bawa ya main ya, terus nggak dibawa, itu anak ingat, mamanya lupa, bapaknya lupa, anak nggak akan lupa Bapak Ibu. Gitu. Nah jadi itu salah satu contoh kita itu berjanji, tapi kita nggak menepati dengan mereka. Dan kita berjanji setia kepada anak-anak kita walaupun anak-anak kita difabel, cacat maksudnya, penyandang cacat. Anak kita tidak sempurna. Kita setia nggak menjadi orang tuanya. Di berita ada banyak sekali orang tua nggak setia gara-gara anaknya cacat, tidak sesuai ekspektasinya. Kita setia, komitmen, walau anak lagi tantrum, ngamuk, marah, kita tetap menjadi orang tuanya dan kita tidak menjadi teman tantrumnya atau teman ngamuknya. Kenapa? Karena kita sudah berjanji setia bahwa anak ini adalah anakku, walaupun tantrum, ngambek, marah, emosi, mau cacat sekalipun, dia akan tetap menjadi anak saya. Kenapa? Apakah karena harus saya melakukannya? Enggak, karena Allah setia kepada kita yang cacat, Allah setia kepada kita yang berdosa, Allah setia kepada kita yang suka ingkar janji. Masakan sebagai orang tua kita tidak memiliki komitmen kepada anak-anak kita. Nah, karena ini bicara tentang pengasuhan, ini bicara anak. Tapi pada saat yang sama kita juga berbicara kepada dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang kalau sudah berkomitmen, kita pegang komitmen itu. Komitmen ada waktu bersama, komitmen untuk membangun relasi kepada mereka, komitmen untuk memperhatikan keseimbangan mereka. Komitmen, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, tentu saja komitmen ini dikaitkan dengan janji dan menyediakan kebutuhan. Ya, kalau dia anak kita menyediakan kebutuhan, papan, sandang, pangan, apa yang mereka butuhkan. Kenapa kita menyediakan kebutuhan bagi anak-anak kita? Karena kita orang tua? Bukan. Karena Allah sudah berkomitmen dan sudah menyediakan kebutuhan kita. Jadi selalu tariknya kembali ke atas ya Bapak Ibu ya. Bukan sekedar karena kita orang tua, bukan sekedar karena kita anak kita. Allah saja sudah setia berkomitmen kepada saya, semua janji Allah penuhi, dan Tuhan menyediakan kebutuhan saya, maka saya akan melakukan hal yang sama. Kasih. Bagaimana kita sebagai orang tua menunjukkan kasih kepada anak-anak? Tindakannya adalah menunjukkan afeksi. Afeksi itu kasih sayang ya, dan juga anugerah. Sebagaimana Allah mengasihi dan memberikan anugerah kepada umatnya, demikian juga orang tua harus belajar memberikan kasih dan anugerah. Kita selalu ingat karena kita adalah orang yang berdosa dan orang yang harusnya dimurkai Allah dan pendosa, dan sudah dikasihi oleh Allah melalui kematian Yesus, maka kita pun harus mengasihi anak-anak kita. Jika mereka gagal dan mereka melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi dan lagi dan lagi, tidak ada alasan untuk menolak dan membuang anak itu. Ingat, pas saya ngomong begini, ada hubungan dengan antara komitmen sama kasih. Karena kasih Allah memberikan anugerah bagi kita. Kenapa Allah memberikan anugerah? Disebut anugerah karena kita sebagai penerima tidak layak mendapatkannya, dan Allah tidak berhak memberikannya. Kalau Allah memberikan kepada kita, penerima-penerima yang tidak layak seperti itu, masakan kita tidak memberikan anak kita kasih, bukan saja kasih, tetapi juga anugerah yang lebih kepada mereka. Contoh-contoh dari kasih, Bapak Ibu bisa lihat di dalam 1 Korintus 13, ada banyak istilah kasihnya. Yang ketiga, hukum. Bagaimana kita bisa menunjukkan hukum kepada anak-anak kita? Hukum ditunjukkan dengan pemberian pengajaran, tindakannya itu adalah pengajaran dan disiplin. Orang tua harus mengajar anaknya jika mereka melakukan kesalahan. Orang tua harus mengajarkan anaknya untuk bisa membedakan apa yang baik dan benar. Dan saat mereka melanggar itu harus ada disiplin, harus ada penghukuman, dan harus ada konsisten. Kenapa kita melakukannya? Karena Allah yang sama juga mengajar kita. Dari firman-Nya, dari puji-pujian yang kita dengar, Allah selalu mengajar kita melalui firman-Nya. Dan kalau kita sebagai anaknya lalai, Ibrani mengatakan Tuhan akan mendisiplinkan kita seperti anaknya. Jika Tuhan saja mengajar dan mendisiplin kita, maka kita
kepada anak-anak kita, harus juga mengajar dan mendisiplinkan mereka. Nah, sehingga pengajaran rohani bagi anak-anak kita, Bapak Ibu harus, itu merupakan tanggung jawab dari kita semua, dari kita sendiri masing-masing. Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Pengajaran rohani bagi anak-anak kita adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jangan serahkan kepada gereja sepenuhnya. Sekolah minggu hanya ada 1 minggu berapa jam? 1 jam. Selesai loh. Karena anak-anak paling pengajar cuma 15 menit. Selebihnya aktivitas. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. 15-20 menit udah maksimal. Semenjak itu aktivitas. 1 minggu 1 jam. Tapi di rumah mereka akan bertemu dengan kita setiap hari dan teratur, dan itu menjadi keharusan bagi kita untuk melakukannya. Waktu anak nanti menjadi semakin besar, kita bukan saja membacakan cerita-cerita Alkitab, tapi mulai ada pendidikan-pendidikan rohani. Ma, temanku nyontek, aku boleh nyontek dong. Kira-kira Bapak Ibu ngomong apa? Anak SD nih, udah mulai nyontek, mau nyontek. Dia nyontek, dihukum, kita dipanggil gara-gara anak kita nyontek. Tapi kan dia nyontek, masa aku nggak boleh? Dia juga sering nyontek, gue baru sekali ketahuan. Gimana dong? Woi, kalau orang tuanya controlling, yang penting nggak boleh nyontek. Awas kau kalau sekali lagi nyontek. Hukumnya bagus ya, tapi kasihnya nggak ada. Pengajaran itu nggak timbul karena hanya memberikan ancaman. Udah kita bela anak kita misalnya, wah udah Pak nggak apa-apa lah Pak, persis kayak kejadian konseling, Pak ya nggak apa-apa lah, ini kan anak saya baru 1 kali. Saya dengar saya udah kepala, baru 1 kali, Ibu nanti dia 2-3 kali loh, baru 1 kali loh. Berarti kasihnya berlebihan. Tapi nggak ada pengajaran sama sekali. Waduh, kepala saya udah pusing loh udah kayak gini, baru 1. Iya sih Bu, baru 1 kali, tapi harus diajarkan untuk dia tidak melakukannya lagi. Sampai pulang di rumah, apa yang akan Ibu lakukan kalau anak sudah nyontek 1 kali? Nah, di momen-momen seperti ini kita bisa mulai ada pendidikan pengajaran. Nggak usah panjang-panjang, 5 menit. Kita itu pengen setia ya dengan menjadi seorang murid. Kita tidak boleh menyontek. Kalau kita ada pekerjaan, kita harus, nah ini tergantung anak ya, bahasa saya ini terlalu bahasa dewasa sih. Tapi kita perlu sesuaikan bahasa kita untuk nolong mereka ngelihat dan kaitkan itu nanti dan mengkaitkannya itu dengan Tuhan. Teman saya itu punya, kalau saya ada teman pas masa kecil, itu anak-anak rata-rata itu kebanyakan nanya ya, kalau anak-anaknya itu pintar dan masa kecil itu dia banyak nanya. Tiap kali dia mulai nanya, makin banyak nanya, papanya bilang, aduh kamu nanya terus, bisa diem nggak? Padahal waktu anak-anak sering bertanya, kita bisa selalu kaitkan mereka dengan firman Tuhan. Nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, nggak usah kayak khotbah mini. Ingat, oh ya mau apa? Selalu kaitkan dengan Tuhan. 1 menit, percakapan 30 detik dikaitkan dengan Tuhan. Biasanya orang itu makin responsif dengan firman saat bertanya. Saya kayaknya lupa ada jemaat yang ngomong deh, saya itu baru waktu saya nanya. Jadi jemaat ini tuh nanya, saya jelaskan, baru Jadi waktu orang-orang tuh bertanya, dia kan sedang tertarik ya dengan sesuatu ide, satu pemikiran. Waktu itu dijelaskan pada saat itu, baru orang-orang itu Waktu anak-anak nanya, itu menjadi momen-momen pembelajaran rohani tuh. Mah, kenapa langit warna biru? Ngomongnya apa? Ya nggak tahu. Tanya aja guru kau. Diajarin di sekolah, emang kalian suka belajar apa? Langit biru karena ya Tuhan menciptakannya, kan mirip sama laut. Tuhan juga menciptakan. Selesai 10 detik. Benar ya? Gak usah repot-repot kan khotbah. Iya, jadi nanti di dalam Kejadian 1, anakku ya, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Ya nggak juga kayak gitu. Tapi Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu hanya akan bisa muncul kalau kita sudah terbiasa baca Alkitab. Kalau kita nggak terbiasa, ya pertanyaan kita, Ma kenapa langit biru? Wah, ya Mama nggak tahu kalau langit biru. Kamu harus tanya gurumu. Ya, tapi yang Mama tahu, langit biru karena Tuhan yang menciptakan. Ya walaupun sebenarnya ada unsur teknisnya ya, kenapa itu menjadi warna biru, ada pencahayaan ini dan itu. Ya tapi kita menjawab mereka sebisanya. Berikan pengajaran-pengajaran singkat, 5 detik dan 10 detik. Habis nonton film bersama Bapak Ibu, apa yang ditonton, apa yang kamu pelajari tadi? Ya, jadi belajar ya, kamu mengasihi ya, itu kayak misalnya si Anu sama si apa. Kenapa Tuhan Yesus tuh mati bagi kamu? Kamu juga belajar sayangnya sama teman-teman, udah selesai 10 detik, 15 detik pengajaran. Nah, Bapak Ibu tuh dilakukan konsisten dan rutin,
di dalam kehidupan kita. Sama seperti Allah juga mengajar kita. Dan disiplin kita diberikan. Nah, dengan kita melakukan ketiga-tiganya, Bapak Ibu, Bapak Ibu, berkat akan hadir. Kekayaan bukan. Tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga lagi daripada sekedar kekayaan dan kesuksesan. Contohnya, kalau komitmen, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sejahtera. Orang tuanya selalu menyediakan kebutuhan. Anak-anak kita sejahtera dong, papan sandang pangannya, apa yang kekurangan dari dia mengalami sejahtera. Dia bisa melihat bahwa waktu orang tuanya memiliki komitmen di tengah-tengah dia suka gitu, nggak pengen langsung buang, nggak pengen langsung tampar, nggak langsung udah gede, ngamuk-ngamuk seperti itu. Wah, orang tuanya bisa belajar, oh sikap menghamba ya, orang tuaku bisa ngalah ya, orang tuaku bisa membangun kesetiaannya ya. Dia anak-anak belajar. Anak-anak bisa membangun rasa percaya. Oh, apapun yang terjadi, aku bisa kembali ke rumah. Pergi kau dari rumah. Ini beberapa kasus waktu di konseling itu kami bahas, saya belum pernah ngalamin tapi pernah dibahas. Ada situasi-situasi di mana nanti konseli-konseli itu datang karena mereka diusir orang tuanya di rumah. Diusir. Apapun itu. Sedangkan kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dengan anak kita, mereka tahu selalu ada rumah tempat mereka berpulang. Tempat mereka berpulang meninggal ya. Tempat mereka itu pulang atau kembali ke dalam rumah, Bapak Ibu. Jadi mereka ada rasa percaya orang tuaku bisa diandalkan. Kenapa? Ya karena kita orang tua yang melakukan dengan komitmen. Menjadi anak-anak ini bisa menjadi anak-anak setia, anak-anak ini menjadi anak-anak yang berbagi. Karakter kesetiaan muncul dalam diri anak-anak kita. Ini lebih berharga daripada dia menghasilkan 20 juta sebulan dan memberikan kita 10 juta tiap bulan. Bapak Ibu, kesetiaan ini nggak bisa dibayar dengan uang, sama sekali bisa dibayar uang. Kesetiaan ini hanya bisa semua berkat-berkat nanti yang saya sebutkan di bawah itu hanya bisa ditanamkan semenjak masa kecil dan perlahan-lahan menjadi gede. Ini mirip investasi, Bapak Ibu, ini panjang. Ini bukan main investasi bodong ya. Kasih 10 juta langsung bulan depan Bapak Ibu dapat 10% tiap hari, enggak. Ini investasi berkala, bertahap, pelan-pelan dan membangunnya Bapak Ibu luar biasa sulit. Waktu kita memberikan kasih, afeksi dan anugerah, Tuhan akan memberikan berkat. Anak itu bisa mengalami kasih, anak itu bisa memahami anugerah. Pada saat yang sama, saat kita menjadi tua, anak kita bisa memberikan anugerah juga yang sama kepada kita. Oh iya ya, mama saya dulu mengasihi saya dan tetap komitmennya, cebokin lah, inilah, bawa inilah. Oh nanti dia udah makin tua, oh iya saya juga harus melakukannya. Ya kenapa? Karena kita sudah menunjukkannya dari masa dia kecil. Belajar sikap mengampuni, belajar penerimaan, belajar memiliki keintiman. Anak-anak kita itu tidak akan takut lagi untuk berteman, berelasi dengan orang. Kadang-kadang saya menemukan saudara-saudari kita yang sulit sekali berpacaran karena mereka itu takut terluka, takut tersakiti. Waktu saya di CSF, Christian Single Fellowship, usia mereka waktu itu saya masih masuk 33. Mereka paling muda waktu itu 36. Itu paling muda 36. Ada yang sampai bahkan 50 sampai 55 tahun. Tidak semua, tapi beberapa dari antara mereka itu sulit sekali untuk berpacaran karena merasa terluka gitu. Mereka nggak siap membangun keintiman. Karena sudah dapat dipastikan kasih dari keluarga itu kurang. Yang bisa muncul adalah karakter kasih. Karakter yang nggak bisa dibeli bahkan dengan $1 juta sekalipun. Waktu Tuhan memberikan hukum, pengajaran, dan disiplin, berkat apa yang kita terima? Anak-anak kita akan respect terhadap otoritas. Dia tahu mana yang benar dan yang salah. Dia memiliki rasa aman dan dia bebas. Nah ini cukup menarik. Apa hubungannya kebebasan dengan peraturan? Bapak Ibu, kita tahu bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan yang harus ada batasan. Kebebasan yang sejati adalah bukan kebebasan sesuka hati gue, tapi kebebasan yang ada batasan. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak waktu kita kecil ada api, wih api lucu yang becus, aduh enak. Bapak Ibu itu bebas nggak? Nggak. Kita kebebasan sejati adalah kita tahu itu api panas dan kita tidak akan menyentuh api itu. Ada semacam batasan yang melindungi kita di dalam hidup yang Tuhan berikan untuk kita tidak melakukan kesalahan yang berkali-kali lipat lebih parah. Kebebasan sejati hanya didapatkan kalau sudah ada peraturan. Kalau nggak ada peraturan atau tidak ada batasan, kebebasan itu tidak akan sejati. Kebebasan itu akan menghancurkan diri sendiri. Kita pengen anak-anak kita respect akan otoritas, ya harus ada pengajaran dan disiplin. Anak-anak kita tahu benar dan salah, harus ada pengajaran dan disiplin.
Saat kita sudah memberikan pengajaran hukum, pengajaran dan disiplin Bapak Ibu, kita mau tempatkan dia di negeri antah berantah pun, ini anak akan selamat. Saya masih ingat dulu waktu saya masuk sekolah teologi kan, mama itu aku pernah nanya, boleh ke STT Bandung nggak? STT Bandung kan itu ada yang di Bandung. Terus habis itu kemudian mama saya ngomong, aduh jangan di STT Bandung. Kenapa di Bandung? Katanya dengar-dengar ada banyak keluarga atau kerabat kami itu yang sudah banyak yang hidupnya bermasalah, yang hidupnya jatuh dalam dosa, begitu, seperti itu. Sehingga saya mulai berpikir, wah ini apa yang terjadi nih, begitu. Berarti ada kemungkinan di dalam kehidupan kami, wah nih mama saya belum lihat nih, ini anak-anak nih kayaknya belum tahu nih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Padahal kalau pada saat itu sih saya merasa bersyukur pada saat yang sama karena masuknya di saat ya Bapak Ibu ya, bukan di Bandung. Tapi kalau kita sudah mengajarkan dari awal Bapak Ibu, mau kita letakkan dimanapun anak itu, dia tahu mana yang benar dan yang salah, kita nggak usah khawatir. Waduh, dia pacaran ini, bad boy nih cowoknya ini. Waduh, ini cowoknya ini suka main perempuan ini. Feeling ibu-ibu kan lebih kuat ya kalau ngeliat anak ya. Ini cowoknya ini kayaknya pemalas ini kayaknya, aduh. Tapi kalau kita sudah ajarin dari awal, kita nggak usah khawatir, kita tahu kok cara menolong anak kita membedakan mana pasangan yang mengasihi Tuhan Yesus dan mana yang tidak, mana pasangan-pasangan yang akan bisa menolong mereka bertumbuh dan mana yang tidak. Jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Berkat-berkat ini akan diberikan kalau kita melakukan hukum kepada mereka. Tentu saja waktu anak-anak ini nanti sudah menjadi besar, disiplin itu mulai berkurang ya Bapak Ibu. Disiplin itu bisa kita berikan waktu anak-anak masih di rumah dan ukurannya dan mereka masih kecil. Nanti waktu mereka sudah SMA, waktu SMP, bentuk disiplinnya itu harus berbeda lagi. Waktu kita masih anak SD, kita masih bilang jangan ya, langsung ada hukuman pukul pantat atau pukul tangan, nggak boleh, atau pukul betis. Yang penting jangan pukul pipi ya Bapak Ibu, jangan tumbuk, jangan tampar, jangan tumbuk gitu. Gitu, atau kakinya gitu, atau pantatnya gitu, nggak boleh. Atau nggak nanti disiplin Bapak Ibu yang bisa berikan adalah apa yang dia suka kita ambil daripadanya. Dia dapat uang jajan, kita tarik uang jajan sebagai disiplin. Dia punya waktu bermain, kita tarik itu video game gadgetnya sebagai bentuk disiplin bagi dia. Nanti waktu kita udah gede kan agak sulit ya, disiplinnya bentuknya harusnya berbeda waktu kita anak-anak makin gede. Nah, jadi saudara-saudara, jadi waktu kita ngelihat minggu yang kemarin Bapak Ibu bulan yang lalu, kalau orang tuanya itu memanjakan, orang itu yang memanjakan ya, itu orang tuanya permisif. Ini orang-orang ini adalah orang tua yang komitmen dan kasihnya terlalu tinggi, tapi disiplinnya rendah. Disiplinnya rendah. Orang tuanya berkomitmen memenuhi janji, menyediakan kebutuhan anak, tapi kutukannya, nah kutukan kita beda ya, bukan kayak kutukan pada zaman lalu. Anak menjadi anak manja, anak egois dan hanya ingin memuaskan diri sendiri. Mau pilih mana? Anak-anak yang menjadi egois, memuaskan diri sendiri, atau mendapatkan berkat-berkat yang semuanya ini mereka ada. Waktu orang tua suka mengontrol. Orang tua yang suka mengontrol adalah orang tua yang hukumnya terlalu tinggi sehingga mereka sangat mengontrol, sangat keras, hidup dengan berbagai aturan dan penghukuman, tetapi komitmen dan kasihnya kurang. Tetapi kasihnya kurang. Hasrat mereka untuk mengontrol dan hanya untuk menghukum. Tidak heran kutukannya apa? Apa kutukannya kalau orang tua mengontrol? Anaknya pemberontak. Jika ada anak-anak buang orang tua di TV, saya selalu di otak saya, ada kemungkinan besar, 80% kemungkinan besar, ini orang tua pada zaman itu mengontrol, tukang kontrol. Kalau nggak pernah dididik ini anak tentang pengajaran yang baik. Gitu. Jadi satu sisi saya kasihan dengan orang tua yang sudah lansia dibuang, saya kayak sedih gitu, kayak aduh udah usia 70 bukannya kamu pensiun dengan tenang gitu loh, tetapi akhirnya terbuang sama anak-anak mereka. Kenapa? Ya karena orang tuanya bisa jadi orang tua mengontrol. Kutukannya itu loh Bapak Ibu, itu lebih sakit loh Bapak Ibu. Ya mati masuk surga sih kalau udah percaya Yesus, tapi kan kita nggak mau juga ya usia 50 dibuang anak-anak kita 60 gara-gara kita gagal mengasuh dan mengasihi mereka dan hanya mengontrol. Orang tua yang uninvolved, abai atau cuek. Jadi orang tua yang membiarkan anak-anak mereka melakukan apapun yang mereka lakukan. Tidak ada disiplin, tidak ada hukum, tidak ada kasih, tidak ada komitmen sama sekali. Ada peraturan tapi sedikit sekali. Peraturan ada untuk dilanggar.
Dan kutukan kita apa? Kutukan orang tua, kutukan kita kepada anak menjadi apa? Ya anak yang menjadi hidup suka-suka. Hidup menjadi suka-suka, pribadi yang suka-suka, tidak ada disiplin, tidak ada kemauan keras, hidup dengan moral sebebas-bebasnya, tidak ada benar dan salah. Itu kutukan kita. Bapak Ibu, kutukan kita tidak lagi Bapak Ibu bentuknya bukan saja kemiskinan atau bukan hal-hal yang bersifat materi. Semua kutukan-kutukan ini Bapak Ibu itu kutukannya emosional. Dan kalau kita hidup sampai 80 tahun, bayangin hidup 40 tahun dengan anak seperti itu. Bagi saya itu udah sama dengan neraka. Neraka kan nanti itu selama-lamanya hidup kekal ya, selama-lamanya hidup kekal. Tapi bisa bayangin nggak kehidupan di dalam keluarga kita selama 40 tahun, 30 tahun di usia kita yang tua, anak-anak kita menjadi sumber kutukan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, penting sekali makanya Tuhan memberikan ini semua. Allah memberikan prinsip memberikan tindakan, sehingga agar kita mengalami dan mendapatkan berkat. Bapak Ibu pengen berkat, lakukan ketiga-tiganya ini. Jika anak-anak kita masih kecil, lakukan semaksimal mungkin. Jika anak-anak kita sudah gede, Bapak Ibu coba tanya Tuhan. Saya nggak bisa memberikan banyak spesifik bentuk-bentuknya, tapi Bapak Ibu sebagai orang tua coba tanya Tuhan. Bagian manakah yang menjadi kelemahan saya sebagai orang tua? Dari tiga ini. Kemudian, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tindakannya apa sekarang? Tindakannya apa? Yang Bapak Ibu perlukan kan sebenarnya tindakan. Cara spesifiknya gimana? Bapak Ibu tanya Tuhan. Tanya Tuhan terus-menerus. Dan ini akan menolong kita untuk bisa memberikan berkat bagi keluarga kita. Ingat, ini ada di tangan kita. Tuhan akan mengizinkan kita gagal. Tapi masakan sih kita membiarkan hidup kita berada di dalam jalur kutukan ini, Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan pada hari ini, agar kami bisa bersama-sama Tuhan membangun keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami. Bagi kami yang memiliki anak-anak yang masih kecil, Tuhan tolong agar kami juga menyadari firman Tuhan ini. Tuhan berikan kami juga berbagai cara untuk boleh mendidik mereka dengan baik dan benar, sehingga pada saat mereka besar, mereka sungguh-sungguh menjadi kebanggaan dan menjadi buah hati kami Tuhan, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bagi kami Tuhan yang anak-anak sudah besar, yang sudah remaja, sudah pemuda, bahkan sudah keluar dari rumah kami Tuhan. Anak-anak kami yang sudah pergi dan kami tahu kehidupan mereka itu banyak sekali kegagalan Tuhan. Tolong kami juga untuk menemukan cara-cara kami bisa mengajar mereka, mengasihi mereka, dan tetap berkomitmen menjadi orang tua mereka. Kami sungguh serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami, setiap kami, baik kami yang sudah menjadi orang tua, baik kami juga yang menjadi lajang, yang masih lajang, untuk kami tetap membangun pemahaman yang tepat sebelum kami nanti menikah. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.